bersama kayu atau di rumah dua-duanya bisa Pak. Kalau sekarang modern tradisional harga mungkin berbeda ya Pak. Nah hidroponik di sini ada yang hidroponik itu ada yang pakai listrik, jadi listrik jalan, ada yang pakai tidak pakai listrik. Next. Tujuan utama dari seminar ini seperti apa? Seminar ini untuk memperkenalkan irigasi hemat air berkelanjutan, karena kebetulan memang program prioritas di kami di Bupati Pasar Urung adalah koordinasi irigasi dalam rangka kami mendukung WWF ya, WWF terhadap keairan itu. Kira itu. Secara menyeluruh seperti apa Pak respon dari kampus-kampus dan juga dengan kegiatan ini? Ya, alhamdulillah Pak Rektor dan Ketua STTC merespon bagus untuk bagaimana kita memperkenalkan irigasi hemat air, memperkenalkan status SDA kepada mahasiswanya, dan nanti tadi mungkin seminar seperti ini rutin dilakukan, mungkin per 6 bulan sekali. Terus juga selain seminar ada kegiatan-kegiatan lain. Satunya kalau selama ini kan ada kerja praktek ke kami, nanti bisa kita arahkan terkait dengan irigasi begitu. Akan ada inovasi lanjutan nggak Pak dari IPH ini nanti ke depan? Ya, ke depan kita akan coba mengkombinasikan IPH ini dengan irigasi tetes. Irigasi tetes. Jadi ikan lebih air lagi. Kita coba dikombinasikan nanti. Yang sangat mungkin karena irigasi tetes itu sudah juga diterapkan oleh Balai Besar Padi di Subang. Ya, nanti kita coba itu dikombinasikan. Jadi supaya tadi milenial dan gadget ini tertarik untuk betul. Oh, tetes itu kan cuma 3 di keran, tetes. Iya. Itu Bapak. Salah satunya itu. Jadi dia juga jantung nggak perlu panas-panasan. Ngomong air ini buka selang keran, dan tetes sudah. Begitu. Animo para peserta Pak? Gimana? Animo para peserta dalam mengikuti seminar ini seperti apa? Tadi kurang lebih 40-an ada 40-an orang ya. Dan memang ini pertama setelah di tahun 2024 ini. Oke, baik. Terima kasih Pak. Lengkap dulu Pak. Nama lengkap saya Fatur Rahman, Selaku Ketua Ketua Hati Cabang Cirebon. Maksud dan tujuan digelarnya acara seminar ini Pak? Memang begini, maksud dari kegiatan ini adalah kita mengumpulkan akademisi dan praktisi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Artinya apa? Yang punya tanggung jawab, yang punya rasa empati terhadap pengelolaan sumber daya air. Karena apa? Karena saat ini Indonesia banyak terjadi krisis, khususnya air. Jadi dengan acara ini kita bertemu dalam ruang lingkup akademik guna membahas tentang bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam penanggulangan bahaya bencana, khususnya bencana alam dan kekeringan seperti itu. Secara potensial di wilayah Cirebon sendiri, ancamannya apa yang lebih nyata maupun secara Indonesia Pak? Ya, memang Cirebon ini kan gambaran kecil dari Indonesia ya. Betul. Kebetulan Cirebon itu di wilayah utara. Secara geografis Cirebon diapit oleh laut dan gunung. Betul. Tentu saja di sini sebenarnya banyak sumber daya air. Tetapi bagaimana kita menjaga kelestarian ekosistem. Makanya Hati terus disupport oleh BWS Cimancis dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan teknologi, bagaimana bisa mengembangkan potensi yang ada tanpa harus merusak yang sudah ada seperti itu. Pak, ini kan terkait inovasi Pak. Ya. Tantangan kedepannya itu SDM yang sulit ditemukan Pak untuk jadi petani ini gimana Pak? Ya, tadi memang sudah dibahas ya. Disinilah salah satu ajang atau wadah bagaimana bisa memberikan wawasan kepada kaum milenial bahwa menjadi petani itu bukan sesuatu hal yang gengsi ya, tetapi bagaimana kita bisa merubah mindset para generasi milenial ini. Karena Pak petani itu nanti kan kedepannya sebagai tulang punggung, jalannya perekonomian di Indonesia. Kita butuh makan nasi ya Pak? Tetap selama kita menjadi orang Indonesia ya kita butuh makan nasi. Dimanapun ya berarti kita harus bisa menyediakan ruang lingkup
akan kebutuhan nasi baik dari hulunya maupun sampai hilirnya, seperti itu kira-kira. Pak, penurunan petani ini nih berapa persen Pak tiap tahunnya? Barangkali hasil penelitian dari para akademisi, para pakar di sini. Ya memang tadi sudah dijelaskan ya. Penurunan petani itu salah satunya adalah dari perubahan pola tata guna lahan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa peneliti bahwa pola tata guna lahan ini sudah banyak yang berubah karena memang berbagai macam aspek ya. Alih fungsi. Betul. Maka ini perlu perlu kebersamaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kita sebagai kaum akademisi, dan ada juga sebagai masyarakat yang menjadi objek dalam bukan memikul ya, tetapi menghasilkan padi agar tetap punya kualitas dan kuantitasnya yang mencukupi seperti itu. Pertanyaan lagi, apakah harus di sawah atau di rumah? Dua-duanya bisa Pak. Harga mungkin berbeda ya Pak. Nah, hidroponik di sini. Hidroponik itu ada yang pakai listrik, jadi listrik jalan. Ada yang pakai